Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan setan dan jin, itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut baik. Manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, setan dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makhluk yang ingkar kepada Allah seperti setan dan sebagian jin menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya setan akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk yang bernama setan ini digambarkan memiliki kekuatan besar untuk menumbangkan kekuatan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari setan mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan setan dan jin. Berikut ini ada 6 hal yang menjadi kelemahan setan dan jin. 1. Orang-orang soleh. Kelemahan pertama setan adalah oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang aku baik di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka." Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dengan sendirinya meninggalkan manusia. 2. Ketangguhan Imam Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu Khalifah Ur-Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin memilih untuk memilih jalan lain. Setan dan jin tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar bin Khattab benar-benar memegang ajaran agamanya serta menancapkan agamanya dengan tangguh. Hal ini membuat setan dan jin ketakutan dan membuat mereka lari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Ternyata tidak hanya kepada Umar bin Khattab saja, setan dan jin juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam kitab Al-Bidayah wal Inayah, Ibnu Katsir menjelaskan hadis berikut, "Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengalahkan setan sebagaimana di antara kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian." Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin, penyerta dari jin, dan korin, penyerta dari malaikat." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab,
Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. 3. Jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki ciri-ciri sesuai literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. 4. Tidak bisa melewati batas langit, batas-batas tertentu di langit. Makhluk yang bernama setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat. Namun setan dan jin tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika setan dan jin memaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula kelemahan setan dan jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. 5. Pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kelemahan setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. 6. Jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran surat Sa'ad ayat 36 dan 38 yang artinya, "Kemudian kami tunjukkan angin yang berhembus dengan baik kemana saja yang dia kehendaki. Dan tunjukkan pula kepadanya setan-setan ahli bangunan penyelam dan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu." Quran surat Sa'ad ayat 36 sampai 38. Mujizat ini diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman atas pengabulan doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelah aku." Nah, itu dia sahabat beriman, 6 kelemahan atau yang membuat setan dan jin lemah. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.